Shalom Ibu Mahdalena, Ibu Linda, Kakak Ernawati, dan Ibu Roberta. Selamat pagi. Mari kita datang kepada Tuhan, kita naikkan pujian. Bapa, ku sembah Kau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami rindu untuk menaikkan puji-pujian kami kepadamu. Ku sembah Kau, Bapa, ku sembah Kau, kasih-Mu besar dalam hidupku. Bapa, ku sembah Kau, Bapa, ku sembah Bapa, ku sembah Kau, kasih-Mu besar dalam hidupku. Bapa, ku sembah Kau. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, kasih-Mu besar dalam hidupku. Yesus, ku cinta Kau, kasih-Mu besar dalam hidupku. Yesus, ku cinta Kau, ku cinta Kau, Yesus, lebih dari segalanya. Sembah Kau, Yesus, selama-lamanya. Sebab kasih-Mu besar di dalam hidupku, Tuhan. I love you, Jesus. Ku sembah Kau, Bapa, ku sembah Kau, kasih-Mu besar dalam hidupku. Bapa, ku sembah Kau, Bapa, ku sembah Kau, ku sembah Kau, kasih-Mu besar dalam hidupku. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku cinta Kau, kasih-Mu
kami ya Tuhan, ungkapan kasih kami kepadamu. Roh Kudus, datanglah, jamahlah dan lawatlah setiap kami, kekasih-kekasih-Mu. Apapun keberadaan kami pagi hari ini, kami mau menaruh semua beban kami di bawah kaki-Mu. Dan mata hati kami saat ini kami mau fokus memandang kepadamu. Engkaulah kekasih hati kami, pujaan hati kami yang paling berharga dalam hidup kami. Aku sembah Kau, Bapa, ku sembah Kau, kasih-Mu besar dalam hidupku. Bapa, ku sembah Kau, Bapa, ku sembah Kau, Bapa, ku sembah Kau, kasih-Mu besar dalam hidupku. Bapa, ku sembah Kau. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, kasih-Mu besar dalam hidupku. Yesus, ku cinta Kau, kasih-Mu besar dalam hidupku. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Ku cinta Kau, Yesus, lebih dari segalanya. Sembah Kau, Yesus, lama-lamanya. Sebab kasih-Mu besar di dalam hidupku. Oh Tuhan, I love you Jesus. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih untuk pagi hari ini. Ini adalah komitmen kami ya Tuhan, puji-pujian, penyembahan dan doa kami sekaligus di hadapan Engkau. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami untuk mengasihi Engkau lebih daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini kami datang kembali merindukan suara firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang beracara, Engkau yang berkuasa dalam pelayanan ini dari awal hingga akhir. Engkau yang menuntun, Engkau yang berkata-kata lewat bibir mulut hamba-Mu ini. Dan kiranya Roh Kudus, hamba-Mu berdoa, terangi mata hati daripada setiap kekasih-kekasih-Mu yang ada di live streaming ini pagi hari ini, diterangi oleh kebenaran firman Tuhan sehingga kami boleh mengerti dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Hari Minggu kan, hari ini hari beribadah ya. Oke, kalau gitu saya tidak akan lama-lama ya. Saya baru ingat hari ini adalah hari Minggu. Bentar ya, saya cari musik.
keterusan kan, enak kan memuji Tuhan, Ibu Esther. Saya juga maunya puji Tuhan terus ya. Oke, kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan. Seharusnya hari ini saya melanjutkan topik kemarin ya Bapak Ibu, yakni tentang kesaksian batin. Shalom, ada Kakak Vivi, Kakak Depardos, Kakak Ria, ya enak ya, puji Tuhan. Oke, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau lihat kekasih-kekasih-Mu yang ada di live streaming ini, yang sangat mengasihi Engkau, ya, yang suka memuji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, tadinya saya mau melanjutkan yang kemarin Bapak Ibu, tetapi barusan waktu saya memuji Tuhan ya, Roh Kudus menuntun saya untuk kita sama-sama belajar kembali hikmat, tetapi belum sampai kepada kesaksian batin ya, karena lebih penting, maksud saya nggak kalah penting si kesaksian batin, tetapi lebih tepat bagi kita untuk sama-sama dulu belajar apa itu hikmat ya. Kita mau mengupas dari firman Tuhan. Kemarin-kemarin saya sudah mengupas dari berbagai macam sisi apa itu karunia hikmat ya, discernment atau pimpinan Allah ya. Tetapi hari ini ya saya mau membahas lebih daripada apa itu hikmat secara biblikal, secara alkitabiah ya. Kita mau membahas itu lewat dimensi firman Tuhan. Ya, apa itu hikmat? Hikmat itu adalah sebetulnya salah satu dari pribadi Allah sendiri ya. Hikmat itu adalah bagian daripada rohnya, Roh Kudus. Dari Yesaya 11 ayat 1 saya mau bacakan kepada Bapak Ibu. Yesaya 11 ayat 1 sampai 2. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya. Perhatikan, roh Tuhan itu roh apa? Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Sebentar, saya cari musiknya lagi ya. Kok musiknya hilang? Sebentar. Oke, sebentar. Oke, jadi hikmat itu memang salah satu pribadi dari Roh Allah sendiri. Ya, kalau kita bicara hikmat, ya kenapa nggak bisa dipisahkan dengan Allah? Ya karena memang pribadinya sendiri. Makanya kemarin-kemarin kalau Bapak Ibu perhatikan, saya bilang jikalau kita berada di dalam kegelapan, kita tidak bisa mengakses hikmat Allah. Kenapa? Karena orang yang ada di dalam kegelapan, dia terpisah dengan pribadi Allah. Karena Allah itu adalah terang. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengakses hikmat Allah? Karena ya, roh hikmat itu adalah salah satu pribadinya Allah sendiri. Kita harus mau dituntun, kita harus mau berjalan bersama-sama dengan Allah supaya kita bisa memiliki hikmatnya. Karena hikmatnya lah yang akan memimpin kita, menuntun kita dari kemenangan menuju kemenangan, bahkan menghindarkan kita dari berbagai macam penderitaan.
penderitaan, kebinasaan, bukan? Ya kan? Bapak Ibu sudah sering mendengar bagaimana Salomo diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Ya Bapak Ibu, itu sebetulnya yang harus kita lakukan itu sebetulnya ya. Banyak sekali orang datang kepada saya minta didoakan supaya ada pemulihan ekonomi, minta didoakan supaya Tuhan memberkati pekerjaannya. Ya kan, banyak kan orang kan minta didoakan. Tapi buat setiap orang yang minta didoakan untuk supaya diberkati ekonominya, saya bukannya tidak mau mendoakan, saya bisa mendoakan dan saya percaya ada kuasa Allah ya, ketika saya berdoa ada kuasa Allah yang um, bisa mengerjakan yang mustahil menjadi mungkin. Tetapi jikalau Anda dan saya tidak mengerti akan pribadi Allah, tidak mengenal Allah itu sendiri, ya mungkin saat itu engkau bisa mendapat terobosan, tetapi nggak akan langgeng. Kenapa? Karena keputusan-keputusan kita, karena perbuatan-perbuatan kita yang mengakibatkan kita akan terjerumus lagi dalam ya kesulitan-kesulitan yang sama, bukan? Ya kan? Kita harus mengenal Allah itu sendiri, kita harus mengenal, kita harus mau berjalan dipimpin oleh Allah sendiri. Karena Allah itu sendiri itu ya, ya sebetulnya ya firman, ya Tuhan Yesus itu adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Jadi hikmat itu sebetulnya adalah firman. Sebelum sampai ke sana, saya mau membagikan kepada Bapak Ibu ya satu kebenaran ya. Di kitab Amsal kita akan belajar banyak tentang hikmat. Hikmat itu selain daripada pribadi roh Allah sendiri, ya tadi pribadi roh Allah sendiri yang pertama. Yang kedua, hikmat itu sebetulnya adalah pribadi dari Yesus sendiri. Ya saya akan membuktikannya dari kitab Amsal. Kita hari ini mau sama-sama mengupas firman Tuhan ya Bapak Ibu. Siap-siap pakai seat belt, kita mau banyak membaca firman. Karena saya nggak mau apa yang saya sampaikan itu tidak ada supporting dokumennya. Maksudnya tidak ada supporting firman Tuhannya, ya kan? Apa yang saya sampaikan itu harus ada supporting firman Tuhannya. Kalau enggak, itu hanyalah hikmat saya, bukan? Ya kan, saya nggak mau membagikan hikmat saya membagikan hikmat Allah, bukan? Nah, hikmat itu adalah pribadi dari Yesus. Saya membacakan dari Roh Kudus, tolong kami. Baca dari mana ya, supaya nggak kepanjangan. Tetapi nggak apa-apa lah ya, baca panjang-panjang sedikit ya, masih pagi ya. Amsal 8 mulai dari ayat 22 ya, saya bacakan. Tuhan telah menciptakan aku, kata firman Tuhan, sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit telah lahir. Sebentar ya, mohon maaf saya kelewat. Dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama, ketika ia mempersiapkan langit. Sebentar, saya buka dari sini aja ya, bacanya lebih enak. Sebentar. Amsal 8. Ya, saya lihat juga dalam versi New King James Version ya, sebentar ya Bapak Ibu, karena artinya itu ada perbedaan. Sebentar. Sebetulnya ada perbedaan ya.
Ini yang dimaksudkan di Amsal 8 ayat 22 itu, Tuhan telah menciptakan aku ini di sini itu adalah hikmat ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu lihat di ayat ke-12-nya dikatakan aku hikmat ya, I wisdom dwell with prudence. Jadi yang dimaksudkan di Amsal 8 ayat 22, Tuhan telah menciptakan aku. Nah, akunya ini hikmat sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya. Ya, oke, lanjut ya supaya Bapak Ibu paham di sini apa yang kita baca. Ya, dan kata yang dipakai di ayat ke-22 di bahasa Indonesia itu tidak tepat ya. Itu bukan diciptakan. Di sini di Amsal 8 ayat 22 berkata Tuhan telah menciptakan. Ya, oke. Tetapi nggak apa-apa ya, kita baca dulu bahasa Indonesia baru nanti saya jelaskan dalam versi New King James Version-nya. Oke, supaya nggak loncat-loncat. Tadi sampai mana? Amsal 8 ayat 26 ya. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama. Ayat ke-27, ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya, ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudera raya meluap dengan deras, ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi mengacu kepada Tuhan Yesus sebagai pribadi daripada hikmat itu sendiri. Dan Bapak Ibu ya, kalau baca terjemahan bahasa Indonesianya itu tidak tepat. Tuhan Yesus itu tidak diciptakan ya. Di sini Amsal 8 ayat 22, Tuhan telah menciptakan aku, padahal bahasa versi New King James Version-nya seperti ini. The Lord possessed me at the beginning of his way. Tuhan memiliki saya pada waktu awal, sejak awal Tuhan itu sudah memiliki saya. Tidak ada suara, oh sudah amankah? Ya, puji Tuhan. Oke, saya ulang lagi ya, ini sangat penting supaya kita jangan sampai salah. Dalam versi bahasa Indonesianya Amsal 8 ayat 22 itu berkata Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Tidak tepat ya bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya itu tidak diciptakan. Hikmat itu adalah pribadi dari Yesus sendiri. The Lord possessed me at the beginning of his way. Tuhan memiliki aku sejak daripada awalnya, dari mulanya Tuhan sudah memiliki hikmat. Hikmat ini pribadi daripada Yesus sendiri. Kenapa taunya dari mana? Ya, saya bacakan kembali dari Amsal 8 ayat 30. Aku ada sertanya sebagai, perhatikan, anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya Allah Bapa kita, dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Kemudian perhatikan di ayat ke-31, aku bermain-main di atas muka bumi dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Menjadi kesenangannya Tuhan kita ini loh. Kita ini menjadi kesenangannya Tuhan Yesus, ya kan? Tuhan Yesus sudah ada sejak dari awalnya. Dia adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Oleh sebab itu ayat ke-32 berkata seperti ini. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku
aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah siapa? Dengarkanlah Tuhan Yesus. Dengarkanlah siapa? Dengarkanlah firman-Nya. Karena dikatakan apa? Berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalannya, jalan-jalan firman-Nya. Nah, sekarang kita udah tahu ya, apa itu hikmat. Kemarin kan ada yang nanya tuh kemarin-kemarin. Cuman saya belum mau membahas karena sebetulnya saya mau menjawabnya itu lengkap ya, nggak sepotong-sepotong. Tetapi saya sempat menjawabkan kemarin ada yang bertanya, sesungguhnya apa itu hikmat? Jadi saya berkata secara singkat menurut firman Tuhan, hikmat itu adalah takut akan Tuhan seperti yang tertulis di kitab Amsal dan kitab Ayub. Sesungguhnya awal daripada hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan pengertian itu adalah ketika kita mengenal Allah kita, itu adalah pengertian. Nah, sesungguhnya Bapak Ibu yang datang kepada saya minta didoakan, Ceciara tolong bantu doa supaya saya diberkati. Sesungguhnya permintaan mereka, kalau saya mau jawab, Bapak Ibu, sesungguhnya mintalah hikmat. Mintalah hikmat itu minta apa? Mintalah pribadinya Tuhan sendiri. Karena pribadinya Tuhan sendiri terdiri dari apa? Roh, kan, Roh Kudus. Ya kan, firman-Nya kan, Tuhan Yesus Allah Bapa. Engkau sedang meminta juru selamat. Ya, tetapi sekali lagi ironisnya yang banyak saya lihat ya, ironisnya seringkali kita ini umat Tuhan cuman ngaku, mohon maaf, bukan yang ada di live streaming ini ya, yang ada di live streaming tetangga sebelah itu loh. Iya kan, nggak ada Bapak Ibu semua di sini baik-baik, takut akan Allah. Tetapi yang ada di live streaming sebelah itu loh ya, ironisnya yang saya lihat banyak sekali minta ingin diberkati Tuhan, tetapi nggak kepengen mengenal jalan-jalannya, disuruh ngedengerin, kasihan si tetangga, kata kakak Orlan. Iya kan, disuruh dengerin firman Allah. Saya ini pokoknya sekarang mau diberkati Tuhan, gimana caranya? Padahal kata Tuhan ya, berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Udah otomatis Bapak Ibu, otomatis hukum Allah. Jikalau kita mengejar Tuhan, jikalau kita mengejar jalan-jalannya, adalah otomatis hukum Allah. Kebaikannya dan kemurahannya lah yang akan mengejar-ngejar kita. Karena itu adalah hukum Allah. Namanya hukum Allah ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus aja, Bapak kita aja nggak mau melanggar hukumnya sendiri. Dia lebih memilih mengorbankan kesayangannya untuk mati di kayu salib. Karena menghormati apa? Hukumnya sendiri. Nah, siapakah Anda dan saya berpikir kita ini kesayangannya Tuhan, kita nggak perlu mengenal jalan-jalannya, tetapi bisa otomatis, misalnya otomatis Tuhan bisa melanggar hukumnya dan ya memberkati kita tanpa kita mengenal ya jalan-jalannya. Ya nggak seperti itu Ilayau ya, nggak seperti itu. Memang Tuhan sudah memberikan kita satu mata uang secara rohani ya, yang kita bisa mengakses seluruh berkat Tuhan, yang bisa bikin shortcut dari segala mungkin jerih lelah usaha kita ya. Mata uang rohani itu apa? Bapak Ibu ada yang tahu mata uang rohani? Siapa yang tahu mata uang rohani yang berlaku di alam roh, yang bisa shortcut semua jerih lelahmu, semua susah payahmu? Shalom Bu Nana, nggak apa-apa terlambat daripada enggak ya. Shalom juga Ibu Eli. Ya, apa itu? Mata uang rohani.
Nah, ya saya kasih tahu. Ada yang tahukah mata uang rohani? Ayo, yang bisa shortcut semua jerih lelah kita. Saya tidak memungkiri ya, karena saya ini membahas firman Tuhan dari semua sisi. Saya nggak mau hanya menekankan satu sisi, satu angle aja saya nggak mau. Karena Bapak Ibu tidak akan, istilahnya kalau kita hanya menekankan satu angle, misalnya iman tok, tanpa engkau melakukan perbuatan baik, tanpa engkau berbuah-buah, itu udah salah. Saya mau membahas semuanya, bukan hanya saja hidup yang berbuah, tetapi juga iman ya. Ada kalanya ketika kita jatuh ya, ketika kita tidak layak dan lain sebagainya, ada satu mata uang rohani yang bisa mengakses seluruh berkat Tuhan. Mata uang rohaninya itu namanya iman. Nah, Ibu Nana pinter 100%. Iya, Ibu Nana, mata uang rohani itu adalah iman. Iman itu yang berbicara di alam roh ya. Nah, Kakak Permata, ya puji Tuhan ya. Iman itu memang ada yang namanya iman yang bisa mengakses seluruh berkat Tuhan, yang bisa shortcut semua kelemahanmu, semua dosa-dosamu itu ya, dihapuskan semua hanya karena satu mata uang ini, iman yang berlaku di alam roh. Kau bisa kau bisa memerintahkan ya, sesuatu itu terjadi oleh karena mata uang ini yang dikenal di alam roh. Namun sekali lagi ya, saya pagi hari ini sedang membahas apa itu namanya hikmat ya. Bapak Ibu yang ketinggalan ya, tadi saya sudah bahas bahwa hikmat itu adalah pribadi dari Roh Allah sendiri, yang pertama. Yang kedua, hikmat itu adalah pribadi dari Yesus sendiri ya. Mungkin Bapak Ibu, kalau engkau hanya mengandalkan iman saja ya, jadinya tanpa engkau mengerti apa itu hikmat, apa itu jalan-jalan Allah, jadinya akan seperti saya dulu. Ketika saya beriman, saya bisa ya membuat misalnya yang tidak mungkin jadi mungkin. Saya sudah share banyak kali ya tentang segala sesuatu yang gak mungkin. Misalnya yang tadinya saya jual properti angkanya 750 yang rata-rata, tapi saya bisa jual 1,5. Itu semua karena iman. Tetapi jadinya capek Bapak Ibu kalau engkau gak ngerti hikmat ya, gak ngerti jalan-jalannya Allah, hanya mengandalkan iman tok. Karena iman itu sesungguhnya akan menjadi mati tanpa perbuatan, bukan? Ya kan, iman tanpa perbuatan adalah mati hakikatnya. Iman itu percaya yang seperti apa? Percaya yang harus sesungguhnya yang harus dimanifestasikan lewat perbuatan kita, lewat perkataan kita. Kalau iman hanya iman tok, ya kan, iman seperti apa? Apakah imanmu itu bisa membawamu masuk ke kerajaan surga? Kalau cuman iman ngaku-ngaku di mulut doang tetapi nggak ada termanifestasi dalam perbuatan, dalam perkataan ya, dalam hatimu, itu nggak sungguh-sungguh iman yang seperti apa. Oke, itu nanti akan jadi bahasan khotbah tersendiri. Saya nggak akan loncat kepada iman ya. Saya saat ini sedang membahas tentang hikmat. Ya, jadi hikmat itu adalah pribadi Yesus sendiri. Hikmat itu adalah pribadi Allah sendiri. Bahkan di Ayub 12 ayat 13 dikatakan seperti ini. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Ya kan, tadi saya sudah membahas hikmat itu adalah Roh Allah, satu. Hikmat itu adalah firman Allah, itu adalah pribadi Yesus. Dan hikmat itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau dikatakan engkau adalah orang yang berhikmat, gak mungkin engkau istilahnya jauh daripada Tuhan, engkau hidup di dalam kegelapan. Itu adalah gak mungkin ya. Amsal 2 ayat 6 berkata, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Perhatikan, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Dari mulutnya, sekali lagi, berarti dari apa? Firman Allah itu adalah sumber daripada hikmat.
Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Perhatikan apa yang tadi saya sampaikan ya. Saya cuman meneguhkannya lewat firman Tuhan yang barusan saya bacakan, bahwa firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri, dan firman itu adalah sumber daripada hikmat. Hikmat itu sendiri. Amsal 4 ayat 4 dan ayat 5 saya bacakan bagi Bapak Ibu. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Hidup di sini itu bukan hanya berarti hidup yang kekal ya. Ini adalah simbolik yang mengajarkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan untuk berpegang kepada pengajaran-pengajarannya Allah Bapa kita. Dikatakan kan, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, memegang apa? Firman Tuhan. Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Hidup di sini sekali lagi bukan hanya hidup zoe, hidup apa? Hidup kekal, tetapi juga ya hidup yang ada di sekarang ini. Hidup apa sih maksudnya? Ya sehat, nggak sakit-sakitan maksudnya. Ya kan, hidup bukan hidup di dalam penderitaan, tetapi hidup di dalam kebahagiaan. Ayat kelima berkata seperti ini ya, Amsal 4 ayat kelima. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Nah, Bapak Ibu, jikalau engkau ingin memiliki hikmat dan pengertian, maka apa yang harus kita lakukan? Kita ini gak boleh nyimpang daripada firman Tuhan. Dikatakan janganlah menyimpang dari perkataan mulutku. Jadi sekali lagi ya, firman-firman Tuhan yang saya sampaikan ini menekankan bahwa firman Allah sendiri itu adalah hikmat ya. Amsal 4 ayat 11 berkata, aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Sekali lagi, firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita jalan hikmat. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Ya, Amsal 9 ayat 1 ini menekankan kepada kita bahwa memang hikmat itu, yakni firman Allah itu sudah menjelma menjadi manusia, dan dia sudah mati di atas kayu salib bagi kita ya. Amsal 9 ayat 1 sampai 6 saya bacakan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Ini simbolik ya Bapak Ibu, firman Allah ini berbicara simbolik ya, yakni hikmat telah mendirikan rumahnya. Jadi hikmat itu sudah menjelma menjadi manusia. Rumah itu dalam Alkitab itu berbicara tentang tubuh kita, tentang tubuh. Jadi hikmat firman Allah itu sudah menjadi manusia, kalau saya mau terjemahkan dalam bahasa pengertian simboliknya. Menegakkan ketujuh tiangnya. 7 tiang ini adalah 7 roh Allah ya. Menegakkan 7 roh Allah. Memotong ternak sembelihannya. Kembali lagi ini mengacu kepada Tuhan Yesus yang menjadi ternak sembelihan, yang menjadi kurban di atas kayu salib, mencampur anggurnya dan menyediakan hidangannya. Anggur ini berbicara tentang New Covenant, tentang perjanjian baru. Anggur perjanjian baru sudah diberikan kepada kita, menyediakan hidangannya. Saat ini Tuhan Yesus yang menyediakannya, hidangannya bagi Anda dan saya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin belum kenal sama Tuhan Yesus ya, Tuhan menawarkan
menawarkannya kepada Anda dan saya. Ayat ketiga berkata, pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru. Pelayan-pelayan perempuan ini adalah hamba-hambanya yang berseru-seru, hai engkau, datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia sudah mati di atas kayu salib, menghapuskan segala dosamu, menawarkan hidup dengan segala kelimpahannya. Nah, ini adalah pelayan-pelayan perempuan yang telah disuruhnya berseru-seru di ayat yang ketiga, ya. Di atas tempat-tempat yang tinggi di kota ini adalah saya, kayak saya sekarang ya, berseru-seru, datanglah kepada Tuhan karena Tuhan Yesus adalah sumber hikmat. Nah, ini pelayan-pelayan perempuan. Ayat yang keempat berkata seperti ini, siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari, dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah makanlah rotiku. Rotiku ini berbicara tentang firman Allah, ya, tentang tubuhnya Tuhan Yesus yang sudah dipecah-pecahkan bagi Anda dan saya. Firman-Nya itu adalah tubuhnya. Makanlah firman Allah dan minumlah anggur yang telah kucampur. Sekali lagi ini berbicara tentang perjanjian baru yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Ya, Tuhan itu sebetulnya kurang apa lagi ya, dia memberikan jalan-jalannya. Rotinya itu adalah jalan-jalannya, firman-Nya itu adalah jalan-jalannya. Anggur itu perjanjian baru. Jikalau kata Tuhan, engkau mau menjadi umat kesayanganku. Tuhan saat ini menawarkan kepada Anda dan saya semuanya ya, semua yang ada di live streaming ini. Engkau gak kebetulan masuk ke live streaming ini, Tuhan menawarkan saat ini supaya engkau mau menjadi umat kesayangannya, dan Tuhan menjadi Tuhanmu. Dan Tuhan berkata apa? Tuhanlah yang akan memelihara kehidupanmu. Sekali-sekali, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku tidak akan membiarkan engkau, jikalau engkau mau menjadi anak-anak kesayangannya, dan Tuhan menjadi Tuhanmu. Nah, kalau gitu kok kedengarannya kan sederhana sekali, bukan? Kedengarannya sederhana sekali, tetapi mungkin ada di antara Bapak Ibu yang bertanya-tanya seperti ini, saya sudah menjadikan Tuhan jadi Tuhanku, kok kenapa sekarang saya terjerat dengan begitu banyak penderitaan? Kok janji Tuhan mana? Tuhan bilang Tuhan mau memelihara saya. Tuhan sekali-kali tidak membiarkan saya, tidak meninggalkan saya. Lihat bagaimana Tuhan memberkati Abraham berlimpah-limpah. Saya ikut Tuhan, kok susah terus gitu. Ada yang bertanya seperti itu? Adakah? Ya, sekali lagi ya, untuk menjawab pertanyaan itu tidak sesederhana satu kalimat ya. Saya pernah mengajarkan berkali-kali tentang bagaimana kita mewarisi kutuk keturunan dan berkat keturunan, ya kan? Itu salah satu jawabannya. Dan yang kedua, Tuhan itu yang seperti saya sering kali membagikan bahwa Tuhan itu bekerja lewat hukum-hukumnya. Sekalipun dia sangat mengasihi Anda dan saya, selama kita hidup dipimpin oleh keinginan daging, maka konsekuensinya akan tetap sama, bahwa barang siapa menabur di dalam dagingnya, dia akan menuai kebinasaan. Itu Galatia 6 ya, yang ya, yang ada kitanya yang harus menyelaraskan dirinya. Shalom, terputuskah? Diberkatilah live streaming ini dari awal hingga akhir dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah. Sudah normal, puji Tuhan ya. Ya, Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari
dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman, ya. Saya percaya firman Tuhan ini menjawab pertanyaan Bapak Ibu, ya kan? Makanya kalau belajar firman Tuhan itu, mohon maaf ya, saya tidak menghakimi. Jangan hanya tahu Allah adalah kasih dan Allah adalah pengampun. Kalau hanya tahu itu ya, kalau hanya tahu itu, ya jadinya engkau tetap hidup dipimpin oleh keinginan dagingmu. Mohon maaf, bukan engkau ya. Itu yang di tetangga di live streaming sebelah. Mohon maaf, bukan Anda semua yang ada di sini adalah yang takut akan Allah, tetapi itu tuh yang ada di live streaming sebelah hanya tahunya Tuhan Allah adalah kasih dan Tuhan Allah adalah pengampun, hanya tahunya iman. Oke, iman adalah mata uang rohani, memang setuju ya, tetapi kita harus lebih mengenal lagi jalan-jalannya. Kita harus mengenal siapa Allah kita, karena tanpa pengenalan akan Allah kita, tanpa kita mengerti jalan-jalannya, kita tidak akan sampai kepada bukan hanya saja hidup yang kekal, tetapi hidup di dunia ini kita akan penuh dengan penderitaan, ya kan? Kita akan masuk ke dalam kebinasaan, ya kan? Kalau Bapak Ibu lihat di Galatia 5 nih, balik lagi ya. Ya sebetulnya saya sedang membahas tentang hikmat Allah, tetapi saya merasa ada di antara Bapak Ibu yang bertanya-tanya gitu ya, kok enggak seperti janji Tuhan? Nah, saya jawab dulu kenapa. Iya kan, nggak apa-apa kan. Jadi Bapak Ibu nggak berpikir, nggak bertanya-tanya, janjinya kok manis sekali, tetapi kenapa saya misalnya oke, tidak seperti itu misal ya. Karena kata Galatia 5 itu jelas sekali loh Bapak Ibu ya. Walaupun engkau dan saya ngaku-ngaku percaya Tuhan misal ya, walaupun ya kita mengaku-ngaku percaya Tuhan, selama kita masih cinta akan dosa, selama kita masih cinta akan keinginan daging ini, Galatia 5 ya, saya bacakan ya, ayat 19 sampai ayat ke-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Perhatikan di sini firman Tuhan bicara sama orang yang sudah percaya Tuhan Yesus atau yang belum. Sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu sama-sama kita berpikir ya, supaya kalau nanti Bapak Ibu ya dikhotbahin sama orang itu ya, jangan langsung terima. Kalau saya sih nggak begitu ya. Saya mau, ya kita belajar lagi, benar apa enggak kata firman Tuhan ya. Iya, 100 ya Kakak Meliana, Kakak Orlando, Ibu Evi, 100. Ini berbicara kepada kita yang sudah percaya Tuhan Yesus. Kitab Galatia loh, ya kan? Ditulis oleh Paulus kepada jemaat yang sudah percaya Tuhan Yesus. Dikatakan apa? Ini Galatia loh, ini kitab perjanjian baru loh, bukan perjanjian lama tuh, yang anggapnya sudah nggak ada kutuk lagi. Kutuk hanya ada di perjanjian lama. Nah, kalau kutuk hanya ada di perjanjian lama, kenapa banyak orang Kristen yang mengalami kebinasaan, yang susah, yang tidak percaya kan sudah dihukum, Ci, kata Ibu Nana. Begini, kita begini loh ya, mohon maaf ya, kitab Galatia ini kan ditulis oleh Rasul Paulus ya kepada jemaat di Galatia. Nah, jemaat itu berarti sudah percaya Tuhan Yesus. Nah, sekali lagi saya bertanya kepada Bapak Ibu, yang namanya percaya, kita semua bisa bilang kita percaya sama Tuhan Yesus ya kan? Nah, percaya yang seperti apa? Yang
firman Tuhan, inginkan. Itu yang lebih harusnya kita pelajari. Iman yang seperti apa? Iman yang mau meninggalkan dosa. Ya kan, bukan berarti kita harus sempurna, enggak. Ya, seringkali mungkin kita masih bisa jatuh di dalam dosa karena kita ini masih manusia. Tetapi ada perbedaan antara orang yang masih hidup di dalam keinginan daging, dipimpin oleh keinginan daging, sama hidup dipimpin oleh roh. Ya, 100 Kakak Meliana, ya. Selama engkau masih hidup dipimpin oleh keinginan daging, walaupun engkau cinta Tuhan, ya, selama itu juga Tuhan gak bisa maksa engkau untuk hidup menurut jalan-jalannya, bukan? Masa Tuhan maksa engkau? Kan Tuhan kasih engkau dan saya itu free will, sekali lagi, kehendak bebas untuk memilih, ya kan? Kalau kita dijadiin, itu namanya robot kalau kita dipaksa, betul? Ya kan? Tuhan memberikan Anda dan saya itu kehendak bebas untuk memilih hidup menurut jalan-jalannya. Kita akan mendapatkan kehidupan dan kebahagiaan. Dan berkat Tuhan itu udah otomatis. Makanya Mazmur 23 berkata, kebajikan dan kemurahannya belaka yang akan mengejar-ngejar aku. Dalam bahasa versi New King James Version-nya itu, ya bukan New King James Version, sorry, TPT ya kalau nggak salah. Bahwa kebajikan dan kemurahannya itu yang akan mengejar-ngejar kita. Ya kan? Ya, Kakak Orlando setuju, percaya janji Tuhan. Tetapi kita juga harus meninggalkan semua keinginan daging ini. Kita harus mau, ya, menyalipkan keinginan daging kita. Makanya doa kita yang harus wajib nih, ya, doa saya yang setiap hari, ya, Roh Kudus, crucified my flesh. Holy Spirit, ya, maksudnya Roh Kudus, salibkan keinginan daging saya. Jikalau Anda dan saya ingin mengalami kehidupan dengan segala kelimpahannya yang Tuhan sudah sediakan, sebetulnya Tuhan sudah, ya bukan belum, ya Bapak Ibu. Di kitab Petrus itu dikatakan Tuhan sudah, bukan belum, memberkati kita dengan segala berkat rohani di dalam surga. Kalau versi New King James Version-nya itu in the heavenly realms, maksudnya di alam roh. Di alam roh itu kita sudah diberkati. Nah, bagaimana caranya supaya apa yang ada di alam roh ini termanifestasi ke alam jasmani? Itu, ya, saya sudah pernah share, ya, saya tidak akan bahas lagi. Tetapi ini termasuk adalah salah satu jalan-jalannya Bapak Ibu. Kita harus mengerti jalan-jalannya, mengerti hikmatnya. Oke, saya rasa saya sudah cukup, ya. Hari ini sudah pukul 6.56 di tempat saya. Oke, saya percaya apa yang saya sampaikan ini membuka mata hati Bapak Ibu semua supaya kita mau hidup di dalam kekudusan tanpa kompromi akan dosa, ya, karena dosa itu yang membuka pintu lebar-lebar, mengundang si pencuri itu untuk mencuri, membunuh, membinasakan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah mengajar, Engkau yang sudah berbicara, Engkau yang sudah menerangi mata hati kami, mengerti akan jalan-jalan-Mu, bahwa Engkaulah satu-satunya pribadi, sumber daripada hikmat kami. Segala sesuatu yang baik bahkan datangnya daripada-Mu. Saat ini kami mau meresponi undangan-Mu untuk datang kepadamu, untuk menjadikan Engkau, ya Tuhan, satu-satunya Tuhan Allah kami di dalam kehidupan kami. Kami mau memakan roti-Mu, yakni firman-Mu. Kami mau meminum anggur-Mu, yakni kami mau meresponi perjanjian yang Kau sudah berikan kepada kami, bahwa Engkau adalah satu-satunya Allah yang kami sembah,
dan kami menjadi umat-Mu yang menyembah Engkau satu-satunya Tuhan kami. Dan kami percaya sesuai dengan janji firman-Mu bahwa Engkaulah yang akan memelihara kehidupan kami. Engkaulah yang bertanggung jawab untuk menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Bahkan Engkau sudah menyediakan penyediaan-Mu kepada bangsa Israel di tengah-tengah padang gurun pasir. Engkau sudah membuktikan bahwa Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang terlebih berkuasa, mampu menyediakan yang tidak ada menjadi ada. Kami percaya terlebih lagi pada hari ini, Tuhan, ketika kami hidup di perjanjian yang baru, kami percaya Engkau terlebih sanggup untuk menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Bahkan jauh lebih baik daripada itu, Engkau sudah sediakan berkat-berkat-Mu, bahkan berkat bangsa-bangsa, berkat kekayaan dari seberang lautan. Engkau sudah sediakan bagi kami anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Saat ini ampuni kami ya Tuhan, kalau mungkin selama ini ada begitu banyak berhala-berhala dalam kehidupan kami. Mungkin kami lebih percaya kepada jalan-jalan kami sendiri. Kami menghalalkan segala cara untuk mencari nafkah, padahal Engkau sudah menyediakannya dengan gratis bagi kami. Engkau sudah menyediakan berkat-Mu bahkan jauh lebih banyak daripada apa yang dapat kami kerjakan dengan tangan kami sendiri. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin seringkali kami lebih percaya kepada apa yang kelihatan daripada kami mengandalkan Engkau. Ampuni kami, dan semuanya itu sudah membuka pintu bagi si jahat untuk mencuri berkat-berkat kami, mencuri kesejahteraan kami, damai kami, mencuri kesehatan kami bahkan. Ampuni kami ya Tuhan, darah Yesus saat ini yang mengampuni, yang menyucikan, yang menguduskan tubuh jiwa roh kami, yang menghancurkan, mematahkan setiap belenggu-belenggu dosa dalam hidup kami, belenggu penyembahan-penyembahan yang lain dibandingkan Tuhan. Saat ini hancur, patah dalam nama Tuhan Yesus. Belenggu kutuk dosa, kutuk penyembahan berhala, kutuk masa depan, kutuk langit tembaga, kutuk hutang pihutang atas hidup kami sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini darah Yesus sudah buka jalan berkat bagi setiap kami yang ada di live streaming ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Terbukalah tingkap-tingkap langit dari surga dan dicurahkanlah berkat Tuhan hingga berkelimpahan atas Bapak Ibu semua, atas keluargamu, atas rumah tanggamu, atas pekerjaanmu, atas usaha-usahamu, atas toko-tokomu. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang kau kerjakan dengan hikmat Tuhan di dalam kebenaran, apapun yang kau tabur, apapun yang kau investasikan dengan pimpinannya Tuhan, maka sama seperti Ishak menabur dan menuai 100 kali lipat, maka kami juga anak-anak-Mu Tuhan, kami akan menuai 100 kali lipat daripada apa yang kami tabur, apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi, tergenapi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin, amin, amin. Ya, amin, amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oke, saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus, hamba-Mu mohon, darah Yesus saat ini mengalir, mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa roh kami, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk sakit penyakit, kutuk kelemahan tubuh, kutuk keturunan atas kekasih-kekasih-Mu yang ada di live streaming ini sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit penyakit saat ini saya usir keluar semuanya. Jadilah engkau bebas sekarang, bebas dalam nama Tuhan Yesus.
kasih Tuhan mengalir menjamah tubuhmu yang sakit, yang lagi sakit, mungkin sakit di tangan, sakit yang lagi sakit di tangan, sekarang kesembuhan mengalir menjamah tanganmu sekarang bebas, sembuh, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, yang lagi serak, sekarang kuasa Tuhan mengalir menjamah Bu Eli, kuasa Tuhan mengalir menjamah pita suaranya Ibu Eli. Jadilah engkau bebas sekarang, bebas. Pita suaranya sekarang yang terganggu disembuhkan. Pita suara yang terganggu disembuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Mengalir kuasa Roh Kudus atas pita suaranya Ibu Eli sekarang sembuh, ya, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang suaranya nggak serak lagi dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa juga bagi Bapak Ibu yang tadi sakit sendi-sendi, ya, sudah sembuh sekarang, sudah nggak sakit lagi. Ada yang sakit sekarang sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ada yang sakit-sakit sendi sekarang sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus, ya. Yang sakit kaki juga dalam nama Tuhan Yesus. Ya, yang infeksi amandel, saya berdoa untuk Koji, kasih Tuhan mengalir atas Koji dalam nama Tuhan Yesus. Kutub keturunan sudah hancur, sudah patah atas Koji dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus mengalir sekarang pada anak Koji, darah Yesus mengalir. Amandelnya udah nggak bengkak lagi, udah nggak infeksi lagi dalam nama Tuhan Yesus. Amandelnya nggak bengkak lagi, nggak infeksi lagi, sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Koji. Terima kasih, ya, puji Tuhan. Ya, saya berdoa untuk Ibu Rebecca dari Sarawak. Ya, darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohnya Ibu Rebecca. Segala kekhawatiran, segala kecemasan pergi dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kuasa Tuhan mengalir menjamah kerongkongannya Ibu Rebecca. Sekarang dijamah oleh Tuhan, kerongkongannya dijamah, batuknya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh, jadilah engkau bebas, sembuh, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas kekasih-kekasihmu yang ada di live streaming ini pagi hari ini. Ya, terima kasih. Oh, puji Tuhan Kakak Orlando. Ya, saya senang sekali keuangan keluargaku dipulihkan dibanding dengan yang lalu-lalu. Puji Tuhan, haleluya. Ya, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-berkat-Mu yang Kau curahkan bagi kekasih-kekasih-Mu yang ada di live streaming ini. Terima kasih, Kau baik. Kau sungguh baik. Ya, kerinduan saya memang beban yang Tuhan taruh di hati saya itu, ya. Kenapa saya mau melayani Bapak Ibu gitu, ya. Ya, pertama memang karena Tuhan yang suruh, ya. Kedua, memang beban yang Tuhan taruh itu, saya rindu melihat Bapak Ibu semua itu dibawa dari kemenangan menuju kemenangan, dari kemuliaan menuju kemuliaan dalam setiap aspek kehidupanmu. Ya, engkau itu diselamatkan bukan hanya untuk masuk surga, bukan Bapak Ibu. Ya, engkau itu diselamatkan juga untuk berkuasa di dunia ini, berkuasa melawan si jahat, ya, menaklukkan mereka keluar dari kehidupanmu, keluar dari penjajah-penjajahmu itu, ya. Engkau berkuasa termasuk dalam hal keuangan, engkau berkuasa dalam hal kesehatan, engkau berkuasa, engkau menyatakan kemuliaan Tuhan dalam setiap aspek kehidupanmu. Itu adalah beban yang Tuhan taruh di hati saya. Ya, saya berdoa untuk Ibu Susana.
terima kasih untuk jamahanmu atas Ibu Susana. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, Kakak Cantika, ikuti terus ya untuk pergumulan keuangan itu, ikuti terus live streaming saya ketika saya berdoa berkat ya. Ada malaikat-malaikat Tuhan yang mencurahkan berkatnya bagi Bapak Ibu ya, entah Bapak Ibu bisa melihat atau nggak melihat, merasakan atau nggak merasakan. Dan yang kedua yang memang yang sangat penting ya, jangan hanya mengandalkan doanya, tapi yang sangat penting itu adalah firman sendiri, karena firman itu sendiri yang menjadi sumber hikmat yang menolong kita keluar dari kebinasaan. Karena kata firman Tuhan, my people are destroyed for the lack of knowledge. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Binasa itu ya susah, ya melarat, ya sedih, ya sakit-sakitan. Itu adalah kebinasaan di dunia, Bapak Ibu ya. Oke, kalau begitu, ya Bu Esther diberkati, amin. Ya puji Tuhan, haleluya. Oke, saya akan mengajak Bapak Ibu menaikkan satu pujian sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Satu pujian, Bapak Ibu kalau yang mau doakan secara khusus yang sakit juga boleh ya, sambil kita naikkan satu pujian dalam lembah kelam ya. Doa berkat udah kan tadi. Lagu Natal, oh good idea. Mau lagu Natal kah Kak Vivi? Oke, kita ganti lagu Natal. Natal di hatiku, boleh kan? Atau ada apa? Natal di hatiku ini lagu pertama saya jatuh hati lagi sama Tuhan ya setelah sekian lama. Boleh ya? Oke, kita nyanyikan ya. Jadi rasanya Tuhan Yesus lahir kembali di hatiku ketika saya mendengar lagu ini ya. Mudah-mudahan Tuhan Yesus juga lahir lagi di hatimu yang sudah jauh mungkin meninggalkan Tuhan lewat lagu ini. Seperti halungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyatanmu, biar hidupku berkenan padamu. Semata takkan berarti tanpa kasihmu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyatanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal
kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidup berkenan mohon maaf ya, saya lagi serak. Kau tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Kau di hatiku, hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebetulnya Bapak Ibu, saya mau bahas tentang lagu ini ya. Ada kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana seharusnya kita menyambut Natal. Ya kalau Tuhan pimpin ya besok hikmatnya, topik tentang hikmat ditangguhkan dulu ya. Kita bahas tentang bagaimana kita menyambut Natal seharusnya ya. Lagu ini sebetulnya berbicara banyak sekali. Mari kita naikkan kembali satu pujian ini ya, Natal di hatiku. Seharusnya kita menyambut Natal itu seperti lagu ini, Bapak Ibu ya. Tidak ada, maksud saya bukan dengan jalan-jalan pergi kemana, ya bukan berarti nggak boleh. Bukan dengan baju baru atau pesta-pesta, tetapi sesungguhnya inilah isi hati Tuhan. Alungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan, seperti emas kemenyan-Mu, biar hidupku berkenan padamu. Natal akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan, seperti emas kemenyan-Mu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Saya saksikan sedikit ya tentang lagu ini ya. Saya pada waktu COVID, saya pernah terdampar ya di negeri orang dan jauh dari keluarga karena COVID itu ya. Dan lagu ini adalah lagu yang sangat berarti bagi saya. Kenapa? Karena walaupun saya terdampar jauh dari keluarga, tetapi saya menikmati Natal yang paling indah. Yang paling indah. Kenapa? Karena saya kembali lagi mengalami kasih Tuhan. Tuhan lahir kembali di hati saya, dan itu yang paling indah, paling manis ya. Nah saat ini terlepas dimanapun Anda, apapun situasimu ya, selama
Tuhan Yesus lahir di hatimu, itulah seharusnya yang menjadi yang terindah, yang menjadi yang termanis, yang menjadi sukacita yang tidak bisa dibeli oleh apapun juga. Saya harap ya, Natal yang seperti inilah yang Bapak Ibu alami juga, ya kan? Mengingat waktu itu saya di waktu Covid itu terdampar jauh dari keluarga, nggak ada siapa-siapa, tetapi yang namanya ketika Kristus lahir di dalam hati kita, ya itulah seharusnya yang menjadi yang terbaik. Waktu itu saya juga bisnis saya lagi kolaps ya, jauh dari keluarga, terdampar karena Covid ya. Dan saya mengalami Natal yang paling indah, walaupun nggak ada duit ya, bahkan duit yang ada Tuhan suruh kasih-kasih, tapi saya kasih dengan apa ya, dengan sukacita, karena namanya lagi kasmaran sama Tuhan Yesus. Yang namanya lagi kasmaran sama Tuhan Yesus, kita mau memberikan kasih, ya kan? Di sini dikatakan Natal tidak akan berarti tanpa kasih-Mu lahir di hatiku. Nah, saya berdoa terimpartasi kepada Bapak Ibu semua ya. Natal ini, Natal 2025 ini menjadi Natal yang paling berarti dalam hidup Bapak Ibu, terlepas apakah engkau ada duit, nggak ada duit, terlepas daripada apapun yang kau alami, biarlah Natal ini Natal yang paling berarti karena Tuhan Yesus lahir kembali, kasih-Nya itu meluap-luap dalam hatinya Bapak Ibu, sehingga Natalmu menjadi Natal yang paling berarti dan engkau saksikan bagaimana ketika engkau menjadikan Tuhan Yesus menjadi yang terutama, yang paling berharga di dalam hidupmu, engkau akan melihat bagaimana Tuhan melakukan perkara besar dalam hidupmu, bagaimana Tuhan melakukan mendobrak pintu-pintu yang tertutup, bagaimana Tuhan melakukan mukjizat-mukjizat dalam hidupmu seperti Dia melakukannya dalam hidupku, Dia juga akan melakukannya dalam hidupmu karena Tuhan itu setia kepada firman-Nya. Oke, Bapak Ibu, saya rasa sudah cukup ya. Sudah diberkati oleh firman, oleh pujian, oleh doa kesembuhan. Ya, puji Tuhan, saya tutup ibadah kita pagi hari ini. Selamat beribadah di gereja masing-masing. Shalom, sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Terima kasih Bu Esther untuk doa-doanya dan Terima ibu-ibu kasih semua. juga. Terima kasih. Shalom, bapak-bapak semua. Terima kasih, kakak-kakak, adik.